Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel Abu Samar, tempat nontonnya kalian yang punya kuota pas-pasan dan hobi nebeng hotspot teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Life of Pi. Film ini dirilis pada tanggal 28 September 2012 dan menceritakan tentang seorang anak bernama Vi yang terjebak di tengah samudra Pasifik bersama seekor harimau. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita menuju TKP. Di awal film, kita diperlihatkan ada beberapa hewan yang hidup dengan damai di salah satu kebun binatang. Kemudian, kita diperlihatkan seorang pria bernama Pi bersama seorang novelis bernama Ian Martel. Ia meminta Pi untuk menceritakan kisah hidupnya. Lalu Pi pun memulai kisahnya dengan menceritakan asal-usul namanya. Ia memberitahu Ian bahwa ayahnya memberikan nama itu karena terinspirasi salah satu kolam renang yang ada di Paris, yaitu Piscine Molitor. Karena nama itu ia sering dibully oleh teman-temannya. Mereka semua memanggilnya Pesing. Pi juga menceritakan bagaimana teman-temannya tak lagi memanggilnya Pesing. Pi menceritakan kepada si novelis tentang silsilah keluarganya. Ia mengatakan bahwa keluarganya memiliki kebun binatang yang didirikan oleh ayahnya. Mayoritas agamanya memeluk agama Hindu. Akan tetapi saat Pi berusia 12 tahun, Pi yang beragama Hindu juga memeluk agama-agama lainnya, seperti Katolik dan Islam, sehingga membuat Raffi atau kakaknya Pi membuli dirinya. Bukan tanpa alasan Pi memeluk ketiga agama tersebut, akan tetapi karena ia mempercayai kalimat hanya ingin mencintai Tuhan. Pi juga menceritakan kepada Ian saat ia mengajak kakaknya pergi ke kandang binatang milik ayahnya. Di sana ia berniat memberi makan seekor harimau yang diberi nama Richard Parker. Namun saat harimau itu hendak menghampirinya, ayahnya datang dan langsung menyeret Pi menjauh dari kandang. Ia memarahi Pi habis-habisan. Kemudian ayah menyuruh seorang staf untuk menaruh seekor kambing di depan kandang harimau itu. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar Vi melihat apa yang akan dilakukan harimau itu jika ada makhluk lain di hadapannya. Lalu ayahnya Pi berkata, seekor harimau tidak akan pernah bisa diajak berteman. Singkat cerita, ketika Pi berusia 16 tahun, Pi berkenalan dengan gadis yang mahir menari bernama Anandi. Semenjak Pi mengikuti Anandi, keduanya pun semakin dekat satu sama lain. Namun pada malam harinya, dalam makan malam mereka, ayahnya Pi memberitahu Pi bahwa mereka harus pindah ke Kanada menggunakan kapal. Karena si ayah telah menjual kebun binatang miliknya. Keesokan harinya, Pi pun menemui Anandi. Mereka mengobrol dan menikmati waktu yang tersisa meskipun hati mereka sedih. Lalu Pi berjanji kepada Anandi bahwa mereka pasti akan bertemu kembali suatu saat nanti. Akhirnya Pi dan keluarganya memulai perjalanan. Di atas kapal terlihat Pi begitu sedih karena harus meninggalkan Anandi. Tak berselang lama, ibu Pi menghampirinya dan memberikannya semangat. Lalu Sin berpindah ke kantin kapal di mana ayahnya Pi sedang emosi kepada penjaga kantin karena dia memberikan beberapa daging kepada istrinya. Padahal sudah berkali-kali ia memberitahu si penjaga bahwa keluarga mereka vegetarian. Setelah selesai makan, Vi dan ayahnya pun segera memberi makan hewan-hewan peliharaannya yang mereka bawa bersama menuju Kanada. Kapal Pi terus berlayar hingga sudah 5 hari lamanya. Suatu malam, Pi membangunkan kakaknya untuk melihat kondisi di luar kapal saat turun hujan. Akan tetapi, si kakak tidak menanggapi ajakannya. Pi kemudian memutuskan untuk pergi keluar seorang diri. Namun saat Pi sedang menikmati badai hujan di sana, tak lama kemudian terdengar bunyi tanda peringatan karena sudah setengah dari kapal yang ia tumpangi terlahap oleh air laut. Pi yang panik khawatir dengan keluarganya yang ada di lantai bawah. Ia segera turun dan mencoba mencarinya. Namun karena tak kunjung berhasil, ia pun kembali ke atas dan meminta pertolongan kepada petugas. Akan tetapi karena lantai bawah sudah tergenang air, petugas menyuruh Pi untuk menyelamatkan diri dengan menaiki sekoci yang akan ia turunkan.
Kondisi di Skoci semakin memanas saat seekor zebra lompat dari atas dek dan membuat Skoci itu terjatuh. Beruntungnya Pi dapat bertahan di dalam Skoci tersebut. Di tengah lautan, Pi terombang-ambing oleh ombak besar menjauhi kapal. Pada saat Pi mencoba kembali ke kapal, ia melihat harimau miliknya berenang mendekati Skoci. Pi yang takut pun mengusir harimaunya agar tidak mendekat. Akan tetapi ombak mendorong tubuh si harimau sehingga ia berhasil naik ke atas Skoci. Sehingga membuat Pi yang takut dimangsa Richard terpaksa harus melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Pi mencoba bertahan sekuat tenaga, namun akhirnya ia kembali naik ke atas Skoci. Pi kemudian menangis sambil memanggil keluarganya. Ia sangat kecewa karena ia tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Pagi pun tiba. Kini Pi sadar bahwa dirinya di atas Skoci itu tak hanya bersama zebra, namun juga ada seekor hyena. Dan tak lama kemudian terlihat seekor orangutan yang terapung di tengah lautan. Pi pun akhirnya menyelamatkan orangutan tersebut. Ternyata orangutan itu adalah miliknya. Hingga malam pun tiba, terlihat hyena mulai mengganggu hewan lain karena merasa lapar. Pi berusaha mencoba menghentikan hyena itu agar tidak memangsa zebra yang sepertinya sudah terbaring lemas. Tapi usahanya tak berhasil karena zebra itu pun akhirnya meninggoy dimakan hyena. Pagi harinya Pi mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri dari hyena itu. Dan lagi-lagi hyena berulah dan menyerang orangutan. Awalnya orangutan itu bisa mengalahkannya, namun tiba-tiba si hyena kembali menerkam si orangutan hingga akhirnya orangutan itu pun meninggoy. Pi yang marah berteriak dan menantang si hyena. Dan saat hyena itu akan mendekati Pi, tiba-tiba Richard muncul dan langsung menerkam hyena itu. Pi yang ketakutan dimangsa Richard seperti kambing kala itu langsung melompat ke laut dan menaiki alat penampung atau rakit yang dibuatnya. Namun Pi yang kelaparan kembali naik ke Skoci untuk mencari makanan. Pi pun menemukan beberapa pasokan makanan di sana. Dia yang sedang kelaparan dan kehausan langsung meminum minuman yang ada di sana. Saat ia sedang asik-asik makan, lagi-lagi harimau itu menampakkan diri dan menakut-nakuti Pi. Harimau yang saat ini juga lapar mulai bersikap agresif kepadanya. Dan Pi akhirnya kembali turun ke bawah agar tak diterkam harimau itu. Hari-hari pun berlalu. Pi mencoba menulis surat untuk meminta bantuan kepada seseorang. Lalu dilemparkan ke tengah laut berharap ada seseorang yang menemukannya. Berhari-hari Pi bertahan di atas perahu kecil yang ia buat. Sementara harimau itu menguasai Skoci. Pernah sesekali Pi mengecek ke Skoci, namun si harimau itu mukanya seperti ngajak ribut. Saat fajar tiba, Pi berdoa kepada Tuhan agar ia mendapat petunjuk apapun darinya. Selama di atas kapal, Pi belajar banyak hal. Ia belajar untuk bertahan hidup, juga mempelajari bagaimana mengendalikan kapal saat diterjang angin. Ia juga belajar agar terhindar dari mabok laut. Pi terus berpikir bagaimana caranya mengendalikan Richard agar patuh kepadanya. Pi yang merasa sudah bisa mengendalikan perahu kemudian kembali mendekati Skoci itu dengan fluid yang ia miliki. Ia mencoba untuk melatih Richard. Akan tetapi ia gagal. Malah Pi dapat bonus semprotan maut dari harimau nggak ada halak itu. Pi yang pantang menyerah mencoba dengan cara lain. Kali ini ia akan memberinya ikan dari hasil pancingan yang ia dapat. Namun sebelum Pi melakukan itu, si harimau turun karena melihat ikan-ikan yang ada di bawah laut. Lalu ia mendekati Pi yang saat itu berada di perahu kecilnya. Pi pun segera menarik tali mendekati Skoci serta membawa perahu kecil miliknya. Pi yang sudah berada di atas Skoci berniat akan membunuh Richard. Tapi setelah melihat wajah harimau itu, Pi merasa kasihan dan tak jadi melakukannya. Ia memutuskan untuk menyelamatkan harimau itu sementara dirinya kembali turun bersama perahu kecilnya. Keesokan paginya, Pi menangkap ikan dan memberikannya ke si harimau. Pada malam harinya pun pemandangan di sana sangat indah. Esoknya saat Pi sedang berada di Skoci, datang para ikan terbang mendarat ke Skocinya. Kemudian terlihat juga ikan tuna ikut mendarat di Skocinya.
Hal itu membuat Pi dan harimau itu berebutan. Pi berhasil membawa ikan tuna itu ke perahu kecilnya. Ia pun memakannya dengan lahap walau sebelumnya ia seorang vegetarian. Merasa dirinya tak mungkin berada di perahu kecil terus, Pi kemudian memberanikan diri untuk mengambil alih skoci itu. Dia beranggapan Richard mungkin tidak bisa dijinakkan, namun dengan kehendak Tuhan dia mungkin dapat dilatih. Dengan sisa ikan tunanya, ia mencoba naik ke skoci dan melatih si harimau agar dapat mengikuti arahannya. Dan akhirnya cara itu pun berhasil. Penderitaan Pi masih berlanjut. Dia berada di atas lautan dan tak tahu sampai kapan dirinya akan bertahan di sana. Suatu hari Pi melihat sebuah kapal dari kejauhan. Tentu saja ia sangat senang dan ia segera berusaha memberikan kode kepada kapal tersebut dengan menembakkan suar. Setelah mencoba berkali-kali namun kapal itu tak meresponnya. Malam pun tiba. Pi dan si harimau memandangi lautan yang ada di bawahnya. Harimau itu mendapat bayangan di mana teman-temannya yang sudah mati tenggelam. Sedangkan Pi mendapat bayangan di mana kapal yang dulu ia tumpangi bersama keluarganya karam, dan seketika ia juga melihat bayangan wajah ibunya yang sudah pasti membuat Pi sangat sedih. Tak lama setelah itu datang hujan badai yang menerjang skoci milik Pi. Ia bersama harimaunya terombang-ambing di atas skoci. Pi yang lagi-lagi sedang diuji berdoa kepada Tuhan agar datang mukjizat yang dapat menyelamatkan dirinya bersama Richard. Akhirnya Pi dan si harimau pun selamat dari terjangan badai. Dengan pandangan yang kabur dan juga tubuh semakin kurus dan lemas, Pi benar-benar sudah pasrah dengan keadaan. Pi lalu meminumkan sisa air yang ia punya kepada Richard. Pi kemudian menangis sambil memeluk Richard. Hari berikutnya skoci itu mengantarkan Pi ke sebuah pulau apung tak berpenghuni. Pi kemudian turun dari skoci dan masuk ke pulau itu untuk mencari harimaunya yang sudah masuk terlebih dahulu. Di sana Pi melihat begitu banyak meerkat, bahkan hingga ribuan. Niat menghabiskan waktu hidupnya di pulau tersebut, Pi malah menemukan beberapa hal yang aneh. Ia melihat ribuan meerkat itu ketika malam langsung lari naik ke pohon, dan ia menemukan gigi manusia di sana. Ternyata ketika pagi air yang ada di pulau itu berubah menjadi tawar, dan saat malam airnya berubah menjadi asam dan membunuh hewan-hewan yang ada di dalamnya. Pi kemudian memutuskan untuk kembali berlayar dengan harimaunya dan membawa bekal yang ada di sana. Semangat Pi semakin bertambah semenjak dari pulau itu. Bahkan ia berhasil menuju tepi daratan. Pi dengan sekuat tenaga menarik skoci itu sampai ke tepi. Dia yang sangat lemah langsung tergeletak di pasir pantai. Disusul dengan Richard, ia pun ikut turun lalu menegangkan badannya yang lemah sambil berjalan ke arah hutan. Pada saat itu Pi sangat berharap harimaunya memberikan salam perpisahan untuknya. Akan tetapi si harimau gak ada halak itu berjalan terus dan bahkan tanpa menoleh sekalipun ke arah Pi. Beberapa jam kemudian Pi ditemukan warga. Di sana Pi menangis bukan karena ia berhasil ditemukan warga, melainkan Pi patah hati karena tak dapat bertemu lagi dengan Richard. Lalu ia teringat ucapan ayahnya bahwa seekor harimau tak akan pernah bisa menganggap manusia sebagai teman. Singkat cerita, Pi yang sudah berada di rumah sakit ditemui oleh agen asuransi dari kapal barang Jepang untuk mewawancarainya. Pi kemudian menceritakan apa yang ia alami kemarin. Akan tetapi dua orang itu tidak mempercayainya. Pi kemudian menceritakan hal lain. Ia mencoba bercerita dalam waktu singkat dan mengganti peran-peran hewan itu dengan beberapa orang yang ia kenal di kapal. Akan tetapi dua orang itu pun tetap tak puas dengan apa yang ia katakan. Setelah mendoakan agar cepat sembuh, dua orang itu pun kemudian meninggalkannya. Scene kembali kepada Pi di masa sekarang. Ia menanyakan kepada Yann Martel kisah manakah yang lebih ia sukai. Dan ia pun memilih kisah yang pertama, yaitu kisah Pi bersama hewan-hewan itu. Dan Pi pun menambahkan, begitulah yang terjadi dengan Tuhan. Kini Pi telah beristri dan mempunyai 2 anak. Di akhir film, kita diperlihatkan ketika Ian membaca laporan asuransi sang agen dan Ian melihat ternyata agen itu juga memilih cerita pertama. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan sampai jumpa di next video.